Setelah ramai kasus Pertamax oplosan, kini masyarakat kembali dihebohkan dengan dugaan kecurangan dalam produk minyak goreng minyak kita. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan bahwa minyak goreng merek minyak kita dalam kemasan botol 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Video yang diunggah oleh salah satu akun itu memperlihatkan proses pengukuran minyak kita menggunakan gelas ukur. Hasilnya, minyak tersebut tidak mencapai angka 1 liter sebagaimana yang tertera di kemasan, melainkan hanya 750 ml. Sebagai pembanding, pengunggah video juga mengukur minyak goreng merek Tropical yang terbukti memiliki takaran sesuai dengan yang tertera di kemasan. Menanggapi viralnya video tersebut, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso memastikan pihaknya telah melaporkan produsen minyak yang diduga melakukan kecurangan itu kepada pihak kepolisian. Mendag juga mengaku sebelumnya pernah melakukan penyegelan terhadap PT Navita Nabati Indonesia atau NII, produsen minyak kita atas dugaan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng rakyat. Penyegelan dilakukan di Tangerang, Banten pada 24 Januari 2025 lalu. Berdasarkan pengawasan dari Satgas Pangan, perusahaan tersebut diketahui telah habis masa berlaku sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau SPPT SNI, namun masih tetap memproduksi minyak kita. Selain itu, PT NNI juga diduga memasukkan surat rekomendasi izin edar seolah-olah diterbitkan oleh Kemendag. Dalam temuan tersebut, petugas menyita sebanyak 7.800 botol minyak kita dan 275 dus minyak goreng merek yang sama, dengan satu dus berisi 12 botol ukuran 1 liter. Sebagai sanksi awal, izin usaha perusahaan ini untuk sementara dicabut dan seluruh produknya disegel. Jika perusahaan tetap beroperasi secara ilegal, maka sanksi hukum akan diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Santoso menegaskan bahwa kemasan minyak kita yang viral tersebut sudah tidak beredar di pasaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa di sini yang ngikutin kasusnya minyak kita ini? Nah, kemarin itu kan ada kasus minyak kita dioplos. Sekarang timbangannya itu nggak sesuai. Jadi di plastiknya itu tulisannya 1 liter, tapi pas dituang itu cuman 750 aja. Jadi kemarin minyak kita itu sempat dipalsuin tuh ya, dan itu udah kebongkar, udah ditangkap juga kayak gini tuh ya, udah masuk ke Polresta. Dan sekarang ada lagi minyaknya saat ditimbang cuman 750 ml. Udah ketipu 2 kali berarti kan ya. Gimana nih teman-teman, ada yang pakai minyak ini nggak? Kalau aku sih untungnya nggak pakai ya, karena emang nggak terlalu percaya kok minyak bisa murah banget gitu loh. Kalau harga terlalu murah tuh agak aneh menurutku. Gimana menurut teman-teman? Komen di sini ya. Minyak kita ukuran 1 liter isinya cuma 750 ml. Ada video yang beredar kalau pedagang UMKM merasa tertipu. Menurut Kementerian Dalam Negeri, PT yang produksi minyak kita yang bermasalah ini dulunya juga pernah kena kasus penimbunan minyak kita. Sekarang malah kena kasus lagi. Harusnya dia jual minyak kita itu 14.500, dia malah jual 15.500. Dan isinya nggak sesuai. Produsen ini belum ada klarifikasi sih. Banyak kali ya kasusnya ternyata. Yang pertama, masa berlaku SPPT SNI-nya udah habis. Yang kedua, PT ini tidak memiliki izin edar BPOM. Ketiga, PT ini tidak memiliki KBLI 82920. PT ini juga melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang kelima, PT ini memproduksi minyak kita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan. Jadi untuk konsumen minyak kita, kalian hati-hati karena ada isu juga mereka mengoplos minyak kita. Jadi warnanya itu lebih gelap dan aromanya itu lebih aneh. Iyalah, minyak kita oplosan. Mana gue udah beli tuh. Ya iyalah tuh, gue liat berita kayak gitu tuh. Minyak kita katanya dioplos. Ampun dah gue mah. Tempo hari Pertamax dioplos, sekarang minyak goreng dioplos. Perasaan ini perminyak-minyakan dioplos semua ya. Ampun dah gue mah sengaja tuh beli tuh, nyetok tuh. Niatnya biar apa dah? Biar kita ngegoreng-goreng, biar makan, biar kagak sakit tenggorokan, biar kagak radang. Lah, toto sama bae minyak curah. Pantas kemarin-kemarin sakit, kita menyalahin cuaca, katanya radang tenggorokan. Emang cuaca lagi begini nih. Toto emang minyak yang bermasalah ya. Ampun dah gue mana orang gitu-gitu amat ya. Aduh, dioplos lagi. Teman-teman,
Ini masih soal perminyakan ya. Kemarin kasus oplos minyak Pertamax, sekarang muncul yang baru. Oplos minyak goreng merek Minyak Kita. Kenapa ditangkap? Karena merugikan konsumen. Minyak ini termasuk minyak yang disubsidi loh. Kecurangan produsen mengoplos minyak kita dengan minyak curah yang harganya lebih murah, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Tidak hanya itu, takaran yang tertulis 1 liter ternyata hanya isi 700 sampai 850 ml. Herannya lagi, kemasan palsu itu memiliki izin edar dari BPOM loh. Meski setelah diteliti ternyata izin itu sudah tidak berlaku. Lah kok bisa? Dari kecurangan itu pelaku meraup untung sebanyak 600 juta per bulan. Gila, banyak banget ya. Atas kecurangan itu pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Teman-teman, saya justru berspekulasi bahwa sebenarnya tidak hanya pelaku ini saja. Banyak pelaku lain dengan motif yang sama. Jangan-jangan atasannya juga bermain ya. Herannya, sekelas minyak yang disubsidi pemerintah tapi tidak ada quality controlnya, ya sangat buruk sekali. Pasti punya backingan juga nih. Bagaimana menurut kalian? Udah gak ngerti lagi gue, kelicikan parah, koruptor-koruptor, tikus-tikus di Indonesia. Ada aja pokoknya idenya sampai minyak juga bisa dioplos ya. Jangan-jangan selama ini kita pakai gas LPG itu isinya kentut para koruptor semuanya. Dicek ya, jangan sampai bau banget ini gasnya, coba dicek dulu. Pokoknya Indonesia saat ini terkenal sebagai spesialis palsu memalsukan. Pertamax lah dipalsukan, minyak juga dipalsukan, beras juga dipalsukan. Ijazah apalagi udah lama pokoknya kalau ijazah mah dipalsuin mah. Obat-obatan, makanan-makanan, skincare yang isinya semua overclaim. Jadi kayak gimana masyarakat ini mau mencintai produk Indonesia kalau kalian aja memanipulasi segala sesuatu yang masyarakat konsumsi. Terus tiap kali ada ketahuan kayak gini, itu nggak ada perbaikan secara signifikan atau secara cepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalian mah semuanya yang pejabat-pejabat, yang punya banyak duit, yang orang-orang kaya, para pengusaha semuanya enak. Beli barangnya bisa yang impor-impor semuanya. Terus rakyat kecil semuanya dipaksa buat mencintai produk Indonesia yang mana dioplos buat menambah pundi-pundi kekayaan para koruptor-koruptor ini. Pokoknya nggak mau tahu, para koruptor-koruptor harus dihukum metong. Para pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat seperti ini harus dihukum. Pak Presiden Prabowo, tolong Pak, jangan cuma diungkap aja nih semua orang-orang yang berlaku kejahatan. Kita juga mau terima kasih kepada Presiden, karena kalau bukan keberanian Presiden, hal-hal kayak gini tuh susah terungkap, say. Kita juga mau minta Bapak untuk diselesaikan dengan baik, Pak, ini dihukum dengan betul sesuai dengan harapan masyarakat. Merugikan masyarakat, ya dia juga harus dihukum metong. Sita semua hartanya. Kemarin sempat heboh tentang timbangan atau ukuran dari berat minyak kita yang tertulis 1 liter ternyata tidak sampai 1 liter. Tetapi baru-baru ini aja ada seorang kreator yang langsung mengetes minyak kita apakah benar sesuai dengan 1 liter. Tetapi menjadi perbincangan di netizen. Karena apa melakukan penimbangannya memakai timbangan, tidak memakai gelas ukur? Bukankah liter harus diukur dengan gelas ukur? Nah, ini kalian harus ngerti ya. Sini saya jelasi kenapa tidak perlu memakai timbangan yang bisa mengkonversi ke liter atau mililiter dari gram atau kilogram. Cukup mudah. Kalau kalian tahu bawah air itu massa jenisnya itu beratnya adalah 1 kg per liter. Jadi jika kalian menimbang air aja, misalnya kayak aqua ini kan 1,5 liter. Kalau kalian timbang ke biasa timbangan, maka akan menghasilkan 1,5 kg. Kalau minyak dia itu besarannya sekitar 0,9 kg per liter. Jadi, jika minyaknya kalian timbang di timbangan biasa, kalau dia beratnya 1 tertera 1 liter, maka dia harus beratnya ya sekitar 800 gram. Itu udah menghasilkan 1 liter. Tapi, jika kalian nimbangnya cuma dapatnya 700 gram, ya berarti masih kurang. Nah, simple, paham? Jadi nggak usah berdebat kenapa nimbangnya pakai timbangan, kenapa nggak pakai gelas ukur. Itulah gunanya kalian belajar.
Ada apa ini Indonesia ini? Kemarin Pertamina, Pertalite dioplos dengan Pertamax. Sekarang minyak kita. Kalian tahu nggak guys, minyak kita itu pesan dari mana? Gila sih. Minyak yang 1 liter itu ternyata tidak cukup 1 liter guys. Ada yang sampai 700 mili, ada yang cuma sampai 750, 800. Ada saja ini di Indonesia ini. Aduh, bayangkan guys, uang yang dihasilkan itu 600 juta per bulan guys, dengan cara yaitu dikurangi takarannya guys. Ditulisnya 1 liter, tapi ternyata nggak cukup 1 liter guys. Gak lama ini aku pindah dari Indonesia ini begini. Besok kira-kira ada kasus apa lagi nih yang dipecahkan ini. Emangnya Indonesia nih orangnya gimana ya ngomongnya. Padahal aku juga mau 600 juta per bulan kali, udah berapa tahun ya begitu. Memang di Indonesia ini susah banget untuk kita tuntaskan orang-orang yang seperti itu. Aduh.